Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video lanjutan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang optik. Dan kita sudah sampai di cermin cembung. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cermin cekung. Bagaimana jika posisi benda berada di posisi ruang 1, ruang 2 maupun ruang 3. Dan untuk cermin cekung tidak ada di ruang 4. Kenapa? Kalau benda di ruang 4 maka dia tidak memiliki bayangan. Kenapa? Karena bendanya di belakang cermin. Bagaimana bisa dia dipantulkan? Sehingga pada ruang cermin cekung tidak dikenal benda berada di ruang 4. Jadi benda hanya ada di ruang 1, ruang 2 dan ruang 3. Dan kita kali ini akan mempelajari tentang cermin cembung. Pada cermin cembung, sinar-sinar istimewanya yaitu sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah dari titik fokus. Makanya di sini dalam bentuk garis putus. Ya, seolah-olah datang dari titik fokus. Sehingga yang menuju ke titik fokus itu dalam bentuk garis fokus. Sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi jika dia menuju ke titik fokus seolah-olah, maka dari cermin tersebut langsung dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan itu. Ya, bisa dilihat pada gambar yang disebutkan. Selanjutnya, efek posisi benda pada sifat bayangan yang dihasilkan cermin cembung. Nah, pada cermin cembung ini tidak dikenal posisi ruang 1, 2, 3. Ya, dia hanya dikenal satu posisi saja. Kenapa? Karena posisi cermin cembung menyebabkan bayangan benda itu menjadi maya, artinya tidak dapat ditangkap oleh layar, kemudian tegak terhadap benda, diperkecil dan selalu berada di ruang 1 untuk bendanya. Ya, untuk bendanya di ruang 1. Dan untuk benda di ruang 4, bayangannya di ruang 1. Ya, tidak dikenal ruang-ruang yang lain sebetulnya. Hanya disebutnya sebagai bahwa benda itu berada di depan cermin atau di belakang cermin. Karena bayangan berada di belakang cermin, maka bersifat maya. Diingat-ingat oleh teman-teman anak-anak di rumah ya, bahwa cermin cembung hanya menghasilkan satu jenis bayangan, yaitu maya, tegak, diperkecil, tidak menghasilkan jenis bayangan yang lainnya. Jadi bisa dihafalkan untuk cermin cembung. Dan untuk cermin cekung memiliki 3 kondisi, ruang 1, ruang 2 dan ruang 3. Sedangkan cermin cembung hanya memiliki satu kondisi, yaitu di depan cermin. Rumus umum pada cermin yaitu S 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F, di mana F sama dengan setengah R atau setengah P, ya, bisa R bisa P. S merupakan hubungan antara jarak benda dan S aksen adalah jarak bayangan, F jarak fokus. Pada cermin cekung F dan R bersifat positif, sementara pada cermin cembung bersifat negatif. Jadi itu perbedaannya. Mohon diperhatikan oleh anak-anak sekalian. Kemudian perbesaran bayangan itu adalah perbandingan antara tinggi bayangan dan tinggi benda, yaitu M sama dengan H aksen per H, yaitu tinggi bayangan dibagi tinggi benda, atau harga mutlak dari S aksen per S, yaitu jarak bayangan dibagi jarak benda. Nanti akan kita berikan untuk latihan soalnya secara terpisah. Sekarang kita akan belajar mengenai hukum Snellius mengenai pembiasaan cahaya. Di awal kita sudah mengetahui hukum Snellius untuk pemantulan cahaya. Sekarang pada pembiasaan cahaya disampaikan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini bisa diperhatikan pada saat kita memasukkan pensil
ataupun benda panjang ke dalam misalnya larutan cair yang bening, misalnya air, maka kita akan mendapati bahwa ternyata terjadi pembiasan. Seharusnya kan ketika benda panjang dimasukkan ke dalam larutan cair, dia lurus. Tapi karena terjadi pembiasan, maka di dalam air terjadi pembengkokan. Silakan dipraktikkan oleh anak-anak semuanya ya. Sediakan air di dalam gelas, kemudian masukkan pensil atau pulpen kalian, maka kalian akan bisa melihat bahwa terjadi pembiasan cahaya, yaitu pembelokan ya, yang seharusnya lurus sehingga dia menjadi sedikit bengkok. Indeks bias medium itu bisa dimasukkan sebagai rumus N2 per N1 sama dengan C1 per C2, atau N sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2. Pada prisma atau pada benda prisma ya, pembiasan cahaya itu terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan penyimpangannya ini memiliki sudut. Dan sudutnya itu disebut sebagai sudut deviasi ya, di mana sudut ini dibentuk oleh perpanjangan sinar datang dan sinar bias yang keluar dari prisma. Cahaya putih yang mengenai sisi prisma juga diuraikan menjadi berbagai macam warna cahaya, disebut peristiwa dispersi. Lensa cembung. Ciri fisiknya yaitu ketebalan lensa paling besar berada di pusatnya. Bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan berkas sinar kemudian difokuskan ke satu titik. Arah pembiasan sinar-sinar utama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan melalui titik fokus di seberang lensa. Sinar yang datang melalui titik fokus pertama dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat lensa tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Kita perhatikan gambar pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama ya, kita perhatikan dia datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus 1. Dia kita masukkan atau kita lewati garis menuju titik fokus 1, F1. Kemudian gambar kedua, sinar datang melalui titik fokus 2 dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi kalau dari fokus 2 dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik fokus optik akan diteruskan ya. Bisa diperhatikan, dan nanti ketika membentuk bayangan, ketiga garis ini akan kita gabungkan. Silakan dicoba oleh anak-anak sekalian. Ya, ambil penggarisnya dan juga alat tulisnya, kemudian buat gambar untuk titik fokus F1, P1, F2 dan P2. Kemudian satu persatu kalian buat gambarnya. Dan nanti kalian akan mendapati posisi bendanya. Daya lensa. Semakin besar daya lensa, maka makin dekat juga posisi bayangan ke lensa yang berasal dari benda yang sangat jauh. Besar daya lensa berbanding terbalik dengan panjang fokusnya. Secara matematis tuliskan sebagai P sama dengan 1 per F, di mana F adalah panjang fokus lensa, P adalah daya lensa dengan satuan dioptri atau singkat dengan D besar. Contoh soal di sini, sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 5 cm. Berapakah daya lensanya? Maka di sini 1 per F sama dengan 1 per 0,05. Kenapa? Karena satuannya harus meter. Ya, kalau menggunakan cm boleh, tapi di situ bukan 1 per F tapi 100 per F. Ya, kalau menggunakan cm maka 100 per F. Tapi kalau menggunakan satuan meter maka menggunakan rumus 1 per F. Silakan digunakan mana yang lebih mudah oleh kalian. Setelah tadi kita membahas tentang cermin dan lensa,
Ya, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang mata. Mata memiliki bagian yang pertama ada kornea mata, kemudian otot bersilia, iris atau selaput pelangi, pupil, lensa mata, dan retina pada bagian terakhir. Pada mata normal, ya, daya akomodasi itu adalah kemampuan mata untuk mencembung atau memimpikan lensa sesuai jarak benda. Mampu memandang atau melihat benda dengan jelas mulai jarak 25 cm sampai tak terhingga. Titik dekat mata normal adalah 25 cm. Titik jauh mata normal adalah tak terhingga. Kelainan pada mata ada 3 jenis, yaitu ada rabun jauh, rabun dekat, dan mata tua. Yang pertama, hipermetropi atau rabun dekat biasanya ditunjukkan dengan dia tidak bisa melihat benda dengan jelas pada saat jarak yang dekat. Dan titik dekatnya lebih dari 25 cm. Jadi, kalau kurang dari 25 cm, dia tidak akan bisa melihat benda. Lensa mata tidak dapat menebal dengan sempurna, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Seharusnya bayangan tepat di retina itu menunjukkan normal, ya, tapi karena dia tidak bisa melihat jarak dekat sehingga bayangan ada di belakang retina. Biasanya dibantu dengan kacamata berlensa positif atau cembung. Setelah dibantu, maka bayangan akan jatuh tepat di retina. Miopi yaitu tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas, dan ini biasanya terjadi pada teman-teman kita yang biasanya menggunakan untuk permainan-permainan tertentu, ya, biasanya nonton game, ya, jarak dekat. Nah, siap-siap itu matanya akan mengalami pengurangan. Ya, lensa mata tidak dapat menipis dengan sempurna, akibatnya benda yang sangat jauh bayangannya jatuh di depan retina atau titik jauh penderita menjadi tak terhingga. Ya, ini kurang dari tak terhingga, yaitu biasanya hanya bisa melihat jarak tertentu saja, ya. Adapun jarak yang jauh, ya, dia tidak bisa melihat, ya, pada jarak tertentu. Misalnya kalau sudah jarak 2 meter tidak bisa melihat, wah, ini sudah bahaya, ya, sudah berbahaya. Dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Nah, kalau pada saat ini bendanya jatuh di depan retina, tapi karena dibantu lensa cekung, maka benda akan berada di depan tepat di retina. Presbiopi itu tidak bisa melihat benda dekat maupun jauh dengan jelas, ya. Titik dekatnya lebih dari 25 cm, titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Sehingga dia menggunakan kacamata rangkap, yaitu cekung dan cembung. Mata burung, yaitu burung-burung tertentu seperti elang, memiliki penglihatan yang sangat tajam dan fokus dibandingkan dengan bidang pandang lebih luas dibandingkan manusia dan hewan lainnya. Di sini ada diagram pembentukan bayangan pada mata elang. Sama sifatnya, yang pertama adalah bahwa cahaya yang datang dipantul, yang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Kemudian yang menuju ke pusat lensa atau pusat mata akan diteruskan, dan di situ ada titik potongnya, dan titik potongnya itu adalah merupakan tinggi bayangannya. Sifatnya sama dengan pada manusia, terutama lensa cembung. Diagram pembentukan sudah. Bidang pandang mata burung lebih luas, mata manusia bisa diperhatikan bentuknya dan bentuk dari mata elang. Alat optik, yang pertama ada kamera, ya, bisa diperhatikan pada mata ada lensa mata, pada kamera ada lensa kamera, yaitu mengatur pembiasaan cahaya. Pada mata ada pupil, pada kamera ada apertur atau diafragma, yaitu mengatur intensitas cahaya yang masuk. Sedangkan pada mata ada retina, kamera ada film.
Kalau dulu ada film seperti ini ya, zaman dahulu bisa diperhatikan itu adalah yang ada lubang-lubangnya, itu adalah film. Ya, adalah film. Tempat terbentuknya bayangan. Kalau sekarang ya itu bisa langsung tercetak secara digital. Tidak perlu menggunakan film lagi. Selanjutnya loop, yaitu digunakan untuk mengamati benda-benda berukuran kecil sehingga tampak lebih besar. Loop terbuat dari lensa cembung dengan jarak fokus tertentu. Ya, bisa diperhatikan di sini ya, pada loop benda berada di ruang satu, maka bayangannya ada di belakang. Pengamatan benda menggunakan loop saat mata berakomodasi maksimum, ya, maka dia akan menjadi diperbesar. Tapi kalau benda digunakan saat mata kita tidak berakomodasi, maka benda akan semakin kecil, ya, atau ukurannya sama dengan yang kita lihat bendanya, ya. Maka ketika kita bisa mata kita berakomodasi maksimum, artinya dalam keadaan normal, maka kita akan melihat bahwa benda tersebut dalam kondisi yang lebih besar. Mikroskop digunakan untuk membentuk bayangan yang besar dari benda-benda renik yang tidak dapat dilihat oleh mata. Terdiri atas dua buah lensa cembung atau yaitu objektif dan okuler. Kalau objektif dekat dengan objek, berarti yang di bawah, ya, yang dekat dengan preparat. Sedangkan okuler dekat dengan mata, yaitu yang dekat dengan ketika kita melihat benda. Pembentukan bayangan pada mikroskop ya sama dengan lensa, ya, hampir sama. Hanya di sini dia ada dua kali, ya, dia dua kali sehingga pembesarannya menjadi dua. Misalnya kalau objektifnya adalah kita gunakan 10 kali, kemudian okuler menggunakan 20 kali, maka bisa kita hitung menjadi 20 dikali 10 menjadi 200 kali, ya. Jadi pembesaran bendanya bisa menjadi 200 kali. Tinggal dikalikan saja ya pada lensa objektif maupun okulernya. Teleskop digunakan mengamati benda yang jaraknya sangat jauh sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas, misalkan planet, bintang, dan lain-lain. Terdiri atas dua buah lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Panjang lensa objektif yaitu kurang dari panjang fokus lensa okuler. Periskop digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut, masih digunakan oleh kapal selam. Episkop memproyeksikan gambar tidak tembus cahaya, diaskop memproyeksikan gambar diapositif, overhead proyektor memproyeksikan gambar tembus cahaya atau transparan. Ya, ini biasanya digunakan dulu ya pada saat perkuliahan pada zaman dulu. Ya, kita menggunakan OHP namanya, ya, overhead proyektor. Proyektor film bioskop, ya, ini bisa kalian perhatikan ketika kita bisa melihat di bioskop, ya, ada proyektor yang memantulkan ke arah layar, di mana layarnya dalam bentuk putih, ya. Nah, demikian materi kita, nanti kita sambung dengan video selanjutnya yaitu tentang pembahasan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.